alamin. Baik ayah bunda yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang di acara manasik online Pak Umroh Travel. Untuk ayah bunda yang akan berangkat umroh, insya Allah di sini ada yang berangkat umroh plus Turki dan ada yang berangkat umroh plus Taif ya. Nah, insya Allah ayah bunda ada yang berangkat nanti di tanggal 10 dan berangkat di tanggal 14, betul ya. Nah, di Payu Umroh sendiri, alhamdulillah per Ada yang tanggal 19, Ustaz. 19 sama 29 ya. Nah, ya. Jadi ada tanggal 10, tanggal 14, 19 sama tanggal 29 Juli ya. Terakhir berangkat tanggal 29 Juli insya Allah. Mudah-mudahan semua yang akan berangkat umroh, ya Bunda, baik umroh plus Turki, umroh plus Taif, semuanya diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak ada Amin, amin ya rabbal alamin. tidak ada gangguan apapun ya, dan juga saya mendoakan mudah-mudahan ayah bunda semuanya diberikan kesehatan Amin. ya, Amin. kesehatan yang sempurna baik zahir maupun batin. Semuanya Amin. diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Baik. Baik. Nah, di sini sudah ada bergabung bersama kita ada Pak Ustadz Suparman. Insya Allah beliau yang akan memandu atau menjelaskan manasik pada siang hari ini. Sudah bergabung Pak Ustadz? Alhamdulillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa Waalaikumsalam. share screen ya? Kirim ya. Baik. Sebelum melanjutkan ke Ustadz Suparman, saya perlu jelaskan kepada ayah bunda bahwa mungkin kemarin ayah bunda sempat ada yang bertanya tentang kondisi ya, kondisi di Saudi ya. Saya perlu tegaskan bahwa alhamdulillah per hari ini semuanya insya Allah aman. Kita juga sudah ada keberangkatan, sudah ada 3 grup yang sudah berangkat. Ada yang umroh plus Eropa, kemudian kemarin di tanggal 4 ada umroh plus Turki. Lalu hari ini jam 6 ada manasik juga di Anara, di Hotel Anara untuk keberangkatan umroh plus Turki. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar ya. Penerbangan dari Jakarta menuju ke Istanbul, penerbangan dari Jakarta menuju ke Jeddah, alhamdulillah semuanya berjalan lancar, tidak ada kendala apapun ya. Dan mudah-mudahan kita berharap tidak ada gangguan apapun ya untuk keberangkatan umroh ayah bunda semuanya. Amin ya Allah. Amin. Baik ya bunda, tanpa berlama-lama saya langsung persilahkan kepada Al Ustadz Muhammad Suparman. Kepada beliau dengan segala hormat saya persilahkan. Fadhol Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Muksid. Ya. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala min ummati Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habiballah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini, siang yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bersama-sama kumpul dalam rangka pelaksanaan manasik secara online. Ini adalah merupakan sebuah tanggung jawab dari sebuah travel untuk melaksanakan kegiatan manasik. Jadi minimal persyaratan dari Kemenag itu pelaksanaan manasik itu 2 kali. Jadi ini insya Allah kita hari ini kita manasik online, secara online, nanti di Anara juga kita akan laksanakan manasik, dan insya Allah kalau mungkin memiliki kesempatan juga di Madinah pun ada pelaksanaan kembali. Jadi 3 kali, jadi tidak pernah henti-hentinya nah ini pelaksanaan manasik insya Allah. Jadi intinya di Pai Umroh
kita laksanakan bimbingan full mungkin ya, insya Allah dalam bimbingan terarah gitu ya dalam hal ibadahnya insya Allah. Jadi ditata dari mulai perjalanan umrohnya, dari mulai hatinya dan lain sebagainya kita sudah diarahkan insya Allah. Jadi nggak usah khawatir, di PAI Umroh itu dibimbing secara maksimal insya Allah ya. Terima kasih nih untuk Pak Ustadz Muhsin yang sudah melaksanakan kegiatan manasik online ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kira-kira nih sudah siap berangkat Bu ya? Coba saya buka di ininya mic-nya. Siap berangkat Bu? Siap. Insya Allah siap. Siap, alhamdulillah. Sudah siap hatinya ya berangkatnya? Siap. Siap. Allah. Kira-kira siap nggak nih? Apa? Kalau tidak berangkat siap nggak? Oh ya jangan dong. Tidak, Pak. Pengennya berangkat. Ingin berangkat. Kalau tidak berangkat Iya tidak lah, siap. Pak. Jangan. Hah? Tidak. Tidak berangkat. Kalau tidak berangkat tidak siap. Udah, Pak Ustadz. Tidak siap. Udah. Ini yang akan kita bahas ya. Ini yang akan kita bahas. Artinya apa? Segala apapun sebenarnya kita harus siap. Ya, ini insya Allah dari pihak manajemen travel PAI Umroh sudah menyiapkan segala sesuatunya. Jadi semuanya sudah disiapkan dari mulai visanya, tiketnya dan lain sebagainya udah siap. Jadi artinya tidak usah khawatir dengan hal itu ya. Tetapi saya ingin menyiapkan hati Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak hati Ibu sekalian belum siap, ya ini artinya sekarang dari pihak travel sudah selesai, dari pihak Ibu yang belum selesai ya. Kita siapkan hati kita. Berangkat atau tidak berangkat harus siap ya. Kita siapkan hati kita. Oke, baik. Kita sama-sama belajar talbiyah dulu ya. Ikutin saya, dibuka mic-nya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wal laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda ni'mata wal nikmata kawal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda Innal hamda wan ni'mata wa nikmata kawal mulk wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Baik, Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan makna dari doa talbiyah ini. Talbiyah ini adalah sebuah ungkapan bahwa kita memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong ini dibaca terus setiap saat, baik malam ataupun nanti setelah pas subuh dan lain sebagainya, kita baca terus. Untuk apa? Untuk memiliki sebuah semangat bahwa kita sesungguhnya telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan kita akan bertemu dengan Dia di sana. Artinya apa? Kita sudah menunjukkan bahwa antusias kita ini bahwa saya ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya. Ini artinya apa? Allah memanggil kita. Ya kan? Allah memanggil kita. Siapa yang dipanggil? Ya kita masing-masing semuanya ini dipanggil oleh Subhanahu wa taala. Ya, dipanggil. Karena pada dasarnya panggilan ini bukan satu kali ini saja. Hari-hari kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat nggak dipanggil nggak ini kita? Dipanggil nggak, Pak? Dipanggil ya? Dipanggil. Ya. Dipanggil, nanti akan panggilan terakhirnya tuh ada nih, ada panggilan terakhir. Panggilan terakhir kepada Bapak dan sebagainya. Akan dipanggil. Ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita sudah jawab, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Kita dipanggil setiap hari 5 kali dalam satu hari. Hayya 'alas shalah. Tuh dipanggil oleh Subhanahu wa taala. Kemana kita pada saat itu dipanggil, Pak? Ya? Kemana kita? Waktu subuh dipanggil, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ajarannya. Hayya 'alas shalah. Ditambah lagi, as-salatu khairum minan naum. Tuh ditambah malah di waktu subuh. Kemana kita? Kita angkat selimut kita, ya kan? Siapa yang kau pertuhankan pada saat itu? Kan gitu. Dipanggil oleh siapa yang kau turuti pada saat itu? Siapa yang kau penuhi panggilanmu pada saat itu? Hawa nafsunya. Dia ingin mengikuti hawa nafsunya untuk apa? Untuk tidur lagi. Dipanggil oleh Subhanahu wa taala. Duhur dipanggil hayya 'alas shalah. Siapa yang kau turuti pada saat itu? Pekerjaannya. Ya kan? Meetingnya. Ngurus cucunya. Cucunya masih diurus. Ya kan? Cucunya yang diemong. Padahal panggilan Allah Subhanahu wa taala sudah datang. Pekerjaannya, meetingnya, dan lain sebagainya. Komputernya. Ulekan sambalnya. Itu yang dia pegang pada saat itu. Padahal Allah sudah rindu menjumpai kita. Allah itu datang selalu lebih cepat dari kita. Andai saja manusia datang berjalan, maka dia akan datang secara berlari. Luar biasa. Allah, apa kita datang 1 jengkal, dia datang 1 hasta. Luar biasa. Kecepatan Allah ingin menjumpai hambanya itu sungguh luar biasa. Lebih dari apa yang manusia inginkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, sekarang kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka selanjutnya apa bahasa ini? Labbaika la syarika laka labbaik. Apa artinya, Pak? Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tiada sekutu bagi engkau ya Allah. Artinya apa pada saat ini? Kita bertekad bahwa berjumpa dengan Allah, kita ingin berjumpa dengan Allah, dan ingin kita bebaskan dosa-dosa syirik yang ada dalam diri kita. Jadi tujuan umroh ini udah spesifik nih Pak. Untuk apa? Untuk membebaskan dosa syirik. Hari ini kita itu sering melakukan kesirikan. Engkau katanya cinta kepada Allah, katanya engkau cinta kepada Allah, katanya engkau lebih utamakan Allah, tapi faktanya ketika pada saat subuh engkau lebih mengutamakan hawa nafsumu. Pada waktu duhur engkau lebih utamakan pekerjaanmu. Pada waktu duhur engkau lebih utamakan masalah pekerjaanmu, meetingmu, urusan rumah tanggamu, dan lain sebagainya. Hari ini Allah Subhanahu wa taala memanggil, maka kita katakan labbaik Allahumma labbaik. Bebaskan tuh dosa-dosa syirik itu yang selama ini kita selalu berdekatan dengan kita. Kita lebih mengutamakan hal-hal yang ada dalam diri kita, hal-hal keduniaan kita. Bukankah dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada sekelompok manusia lebih mentuhankan hawa nafsunya? Itu. Makanya bahasa dalam Al-Quran ini kita sekarang buktikan bahwa labbaika la syarika laka labbaik. Jadi pada posisi ini kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala dan kita akan berjumpa dengan Dia, Pak. Hati-hati. Ini kita datang ke sana itu bukan mau jalan-jalan. Kita ini adalah menemui Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Dia. Makanya perjumpaan ini sungguh luar biasa. Perjumpaan yang dinantikan oleh semua umat manusia. Dan ketika kita nanti di ajal akhirat, ajal kita nanti, di ajal akhir kita, itu pun sama perjumpaan ini. Kita dipanggil oleh Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam akhirnya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu memang tujuan kita. Dan sekarang juga kita akan berjumpa dengan Dia.
Jadi ke sana itu bukan mau muter-muter batu Ka'bah, bukan. Itu cuma sekedar ritual melanjutkan dari syariat yang diajarkan oleh para nabi dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Kita hanya menjalankan, tapi maknanya yang utama adalah apa? Kita akan berjumpa dengan dia di sana. Oh, perjumpaan ini sungguh indah seharusnya, ya. Maka ketika kita berjumpa dengan Allah, maka rahmat Allah itu akan turun. Ini Pak. Maka saya sering tanyakan kepada pada jamaah itu kalau saya sedang offline itu, mau ke Rahmatullah mau ke Baitullah. Sering saya tanya dan semua jawabannya apa? Mau ke Baitullah. Karena takut ke Rahmatullah itu. Ke Rahmatullah itu dikiranya dia akan mati. Bukan. Rahmatullah itu akan jumpa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka perjumpaan ini sungguh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang akan kita kejar. Ya. Inilah bebaskan dosa syirik kita, ya. Selama ini kita selalu mengutamakan kepentingan diri kita, kepentingan dunia kita selama ini. Maka setelah perjalanan ini, maka kita akan tujuannya hanya satu, untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, saya akan lanjutkan dulu ya, nanti sambil pelan-pelan kita akan bertanya, ya. Apa sih itu umroh? Kan gitu ya. Tadi kita sudah membahas tentang tujuan utamanya, ya, bahwa kita berangkat umroh itu adalah untuk berjumpa dengan Allah di sana, ya, untuk berjumpa dengan Allah, dan tujuannya apa? Untuk membebaskan dosa syirik kita. Itu tujuan utamanya, ya. Tujuan utamanya itu ke arah sana. Nah, apa itu umroh? Umroh itu berkunjung, berziarah, ya. Dengan apa? Ziarahnya hanya bukan sekedar ziarah begitu jalan-jalan saja, tetapi ziarah ke sana itu, ya, berkunjung ke sana. Saya ada kawan datang ke sana dalam rangka bisnis, bolak-balik, tapi dia tidak melaksanakan apa yang dimaksud dengan umroh secara syariatnya. Apa berkunjung ke sana? Mengunjungi Baitullah dengan apa? Dengan tawafnya, dengan sa'inya dari Safa ke Marwah, dan diakhiri dengan tahallul, menggundul rambut dan lain sebagainya dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini yang disebut dengan umroh. Nah, lanjut, ya. Nah, umroh itu bukannya sekedar jalan-jalan. Karena apa? Umroh ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Jadi bukannya sekedar fisik. Maka ketika manusia datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat di waktu sholatnya, nah ini kan jumpa dengan Allah itu banyak momennya gitu loh, ya. Momennya tuh banyak. Itu bukan hanya sekedar fisik, jungkal dan lain sebagainya, bukan. Karena pada dasarnya perjalanan kita berjumpa dengan Allah pada saat sholat itu luar biasa, komunikasi yang sungguh luar biasa antara manusia dan kholiknya, ya, antara hamba, antara makhluk dan kholiknya. Itu perjumpaan, maka dia ucapkan apa? Ada komunikasi yang sungguh luar biasa pada saat Isra Mi'raj sering dibacakan dibahas ini. Dalam sholat kita sering mengucapkan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibat. Itu kan komunikasi antara kita dan Allah. Bahkan surat Al-Fatihah ketika dibacakan pun sama, itu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, maka kita puji Dia. Allah melihat, Allah mendengar dan lain sebagainya. Nanti saya akan bahas kira-kira kalau misalkan kita saat offline, kita akan bahas tentang hal ini, ya. Nah, ini kilasan saja. Nah, ini perjalanan ini bukan sekedar perjalanan secara fisik saja, ya. Tapi ini adalah pertemuan dengan Allah. Tadi sudah bahas, ya. Perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya, ya. Jadi kalau saya nanti jawab tanya lagi jangan takut dan dengan rahmatullah itu kadang-kadang orang rahmatullah mati dong saya. Nah, ini kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka mulainya dari mana? Ketika
kita perjalanan ini karena ini perjalanan spiritual, bukan perjalanan yang sekedar jalan-jalan. Maka kita dimulai dengan apa? Dengan sholat sunnah di sana di rumah. Nanti yang macam-macam kan ini berangkatnya ada yang ke Turki dulu dan lain sebagainya. Perjalanan hari-harinya ini kan berbeda-beda. Maka dimulai dengan apa? Sholat sunnah safar dulu dari rumah, ya kan? Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala pada saat kaki kita melangkahkan. Ayo sama-sama kita berdoa ya, sama-sama belajar ya. Bismillahi, ayo buka di ini, ikutin kata-kata saya. Bismillahi. Bismillahi. Tawakkaltu. La haula. Allah. La haula. Wala quwwata. Illa billahi. Al-Aliyyul Azim. Bismillahi. Tawakkaltu. Allah. La haula. Wala quwwata. Illa billahi. Al-Aliyyul Azim. Nah, ini nanti dibaca ya pada saat kita akan berangkat dari rumah. Kita sholat sunnah safar dulu, ya kan? Dari sholat sunnah safar kita melangkahkan kaki kita dari kaki kanan kita. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahi. Nah, ini nanti dibaca nih, jangan lupa nih ya. Jangan lupa dibaca ya. Baik, kita mulai masuk dalam apa? Persiapan untuk berangkat itu apa? Kita ini persiapan hari ini nih, kita mulai persiapan nih. Tadi kita sudah visi besarnya sudah tahu bahwa perjalanan ini adalah perjalanan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingin membebaskan dosa syirik yang selama ini kita jalani hari-hari kita, ya kan? Hawa nafsu kita, pekerjaan kita, itu keluarga kita, lebih kita utamakan, lebih kita cintai oleh kita dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini visi besarnya. Hari ini kita akan bebaskan itu dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik. Maka yang harus kita siapkan untuk menata hati kita ini, yang pertama adalah kita memperbanyak taubat ya. Kita bersihkan hati kita dari dosa, perbanyak istighfar ya. Perbanyak istighfar dan terutama baca talbiyah ya. Baca talbiyah dan satu lagi saya belum catat itu, selain baca talbiyah, kita juga memperbanyak baca sholawat. Kenapa? Kita datang ke sana itu menjadi tamu Allah di Baitullah dan kita juga tamu Rasulullah SAW di di Madinah Al-Munawwarah. Nah, seperti itu. Jadi kita akan selalu berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan Rasulnya. Rasul hari ini ada menyaksikan kita. Jangan salah. Jadi di sana pun kita harus jaga hati. Di depan Rasulullah SAW jangan sampai Rasulullah SAW sedih melihat umatnya. Kata-katanya kotor ya kita tinggalkan dan lain sebagainya. Yang aurat-auratnya terlihat ya kita jaga ya. Kenapa? Karena Rasul menyaksikan kita. Ya, jangan sampai Rasul sedih melihat kita. Ya. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jadi sesungguhnya orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pada posisinya sekarang masih hidup. Cuman kita yang tidak sadar aja, kita yang tidak tahu. Maka Rasul menyaksikan kita, ya. Hati-hati, ya. Oke. Nah, ini selanjutnya luruskan niat, kuatkan tekad, sempurnakan ikhtiar, ya. Jadi kita niatnya harus lurus dulu, lempengin, ya. Niatnya kita luruskan dulu, kuatkan tekad, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya sekarang sudah mulai tuh. Kan tadi saya bilang, baca talbiyah, baca sholawat. Ya, ketika kita niatnya sudah lurus tadi, tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan ingin membebaskan dosa-dosa syirik yang ada dalam diri kita. Nah, akhirnya kita tekadnya kita semakin kuatkan, ikhtiarnya kita sempurnakan. Ikhtiarnya apa? Baca talbiyah, baca sholawat. Yang sekarang mungkin nanti kan jalannya lumayan nih, setiap hari ini kita harus mulai jalan nih hari ini ya. Olahraga nih, kita mulai olahraga lagi. Kemarin jarang olahraga. Kenapa? Di sana tuh banyaknya jalan kaki. Ya. Mau hotelnya dekat dengan
Masjidil Haram, terlebih-lebih nanti mungkin agak jauh dari Masjidil Haram, itu akan jalan terus. Yang dekat saja, contoh di apa, mungkin nanti ada yang di Anjum, ada yang di Movenpick, ada yang di Jam-Jam Tower, ada yang macam-macam ini hotelnya. Nanti itu lumayan jalannya. Yang di pelataran aja jauh, apalagi yang agaknya jauh tempatnya. Nah ini kan berbeda-beda. Ini harus dikuatkan kakinya. Harus mulai lagi jalan kaki, ya. Hati-hati di sana, jangan sampai pada saat pertengahan jalan sedang tawaf kelelahan, akhirnya nanti harus sewa kursi roda, ya. Nah, jadi mulai hati-hati, mulai dilatih lagi. Nah, luruskan niat. Kenapa? Niat ini adalah kunci dasar. Ini kita sudah dapat pelajaran dari kecil nih. Innamal amalu binniat walikulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu dunya yusibuha aw imra'ati yatajawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hadis ini datang ketika ada seorang sahabat namanya Ibnu Qais ingin melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah hanya karena ingin mengejar wanita. Nah, maka para sahabat bertanya, ya Rasul, ini bagaimana ini manusia kok hijrahnya karena perempuan? Turunlah hadis ini, kata Rasul, innamal amal. Jadi segala sesuatu tergantung kepada yang diniatkan. Dan dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Apabila pamangkanat hijratu ilallah, apabila dia berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan Allah dan Rasul. Seperti itu. Kalau dia ingin berhijrah karena wanita atau karena dunia yang dia kejar, maka dia akan mendapatkan itu. Nah, ini kita luruskan niat, ya. Kita datang ke sana bukannya sekedar jalan-jalan mau ke Turki dan lain sebagainya, bukan. Itu bonusnya. Tujuan kita ke sana itu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Gitu. Baik. Nah, artinya apa? Ketika seperti ini, ketika kita niatnya sudah lurus dan lain sebagainya, maka kita mulai sadar, bersandar, dan beredar untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala kita serah. Jadi kita harus sadar. Pemikiran kita ini, ya, sadar bahwa kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran kita. Ya, sadar, bersandar juga. Untuk siapa? Bersandarnya kepada Allah. Dan akhirnya apa? Ketika beredar pun untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada bahasa Al-Qur'an yang sering kita baca setiap hari, ya kan? Bacaannya dalam bacaan sholat cuma 30. Nah, ini salah satunya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya, Allahus samad. Ya Allah, Engkau itu ada tempat apa? Tempat bergantung. Sama ada kenapa? Akhirnya apa? Ketika bersandar kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu, Pak, tujuan kita ini memang itu. Itu yang harus kita kerjakan. Semuanya untuk Allah. Jadi kalau misalkan hari ini ditanya, sudah siap berangkat? Siap berangkat. Ditanya siap tidak berangkat? Ya ini, banyak yang ragu. Kenapa? Karena dia tujuannya itu dalam egonya. Kesana itu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau saya cerita tentang rasa sakitnya jamaah saya kemarin bulan April kemarin gagal berangkat. Wah, itu sedih, Pak. Kalau bukan karena keimanan yang ada dalam dirinya, wah itu luar biasa. Bayangkan saya ada satu jamaah, dua berarti calon suami istri, merencananya akan menikah di sana. Gagal berangkat, betapa dia nangisnya. Wah, itu bisa gila itu kalau misalkan dipikirkan. Kenapa gagal berangkat? Makanya saya selalu pertanyaan saya itu, siap berangkat, siap tidak berangkat. Itu harus dua-duanya harus siap. Kenapa? Karena kita bersandar untuk Allah, bukan untuk apa-apa. Saya cerita tentang keberangkatan umroh ini, Pak. Ini bukan karena kekuasaan kita, bukan karena kehebatan travel kita, bukan karena uang kita. Saya banyak teman, uangnya banyak, tapi tidak berangkat-berangkat. Ada, Pak. Ada juga, ya Allah, nggak punya secara kemampuan finansial, tidak punya, tapi berangkat. Gitu kan. Saya ada satu jamaah, sampai hari ini belum berangkat umroh. Dia dibiayai oleh bosnya untuk berangkat umroh, hanya karena sakit sedikit tangannya, karena keselio jatuh dari motor, sebelum hari H berangkat, sampai hari ini dia tidak bisa berangkat.
tiketnya angus dan lain. Kita nggak tahu nih, masih banyak hari ya. Masih banyak hari untuk kita berangkat. Makanya mulai hari ini serahkan semuanya kepada Allah. Kita berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena saya sudah bayar, jangan karena tiket sudah ada, jangan karena visa sudah ada, lalu kita adiguna karena kita bangga bahwa kita akan berangkat hari Kamis, hari Rabu. Tidak ada jaminannya. Tidak ada jaminannya. Saya ada orang yang sudah berangkat, sudah nyampe di titik di imigrasi, ditolak sama imigrasi. Ada apa? Tidak bisa berjumpa dengan Allah. Bahkan ada orang yang sudah sampai di Madinah pun dia tidak bisa melaksanakan umroh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan penyakit, dia tidak bisa jalan. Berbaring di rumah sakit. Tapi ketika mau pulang, jamaah umroh, mau pulang semuanya, diberikan kesehatan, dia jalan pulang ke Indonesia. Tidak umroh sedikit pun, walaupun sudah ada di tanah suci. Itu Pak, hati-hati, dijaga hati kita nih, ya, jaga hati kita. Saya bukan ngomong nakut-nakutin tentang sebuah kondisi, tetapi faktanya itu yang harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika kita sadar bahwa kita ini siapa di hadapan Allah, maka ketika kita sadar di hadapan Allah itu ini kita siapa? Kita ini kan hanya hamba. Yang menentukan itu adalah Khalik. Dengan saya ngomong begini, emang saya rencanakan hari ini. Tidak ada perencanaan apapun. Semuanya tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa menentukan saya hari ini bisa duduk bareng-bareng dengan Bapak Ibu sekalian ngomong di sini bercerita tentang hal ini. Allah yang mengatur semuanya. Ketika kita sadar siapa diri kita di hadapan Allah, maka kita akan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelakuan kita pun, peredaran hidup kita pun, itu yang disebut dengan akhlak. Maka ada 3 dimensi saya katakan, ada makhluk, ada khalik, ada makhluk, ada akhlak. Akhlak inilah yang menghubungkan antara makhluk dan khalik. Akhlak itu adalah perbuatan kita hari-hari, kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, insya Allah sadar, bersandar, dan beredar untuk Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin kita akan berjumpa dengan Allah, maka kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tiket kita, bukan karena visa kita datang ke sana, tapi karena Allah lah yang mengundang kita, menginginkan kita untuk hadir di sana. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Kalau ada pertanyaan boleh disela, Pak. Nah, siap berangkat Bu? Kalau begini, siap berangkat? Ya. Siap. Siap. Siap tidak berangkat? Ya. Siap ya? Siap. Ya. Harus siap tidak berangkat, nggak apa-apa, tenang aja, semuanya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena tiket kita ya, jangan karena visa kita sudah ada. Saya yakin Pai Umroh itu adalah perusahaan yang terbaik hari ini ya. Bapak udah cocok lah masuk ke sini. Ini adalah perusahaan terbaik untuk di bidang travel ya, insya Allah Anda sudah disiapkan semuanya ya. Baik, nah untuk bekal ke sana untuk apa? Kita harus memiliki bekal rohani, bukan duit yang dibawa. Pertama apa? Ilmunya kita pelajari ya, tata cara umroh dan lain sebagainya. Kita mulai belajar nih. Kalau tanya, kalau misalkan kita udah tua nggak paham tentang apa namanya di internet, tanya sama anaknya, tanya sama cucunya, di YouTube dilihat bagaimana sih umroh itu, bagaimana sih tawaf itu, bagaimana sih sa'i itu dan lain sebagainya ya. Ada ilmu yang jarang sering disampaikan oleh ustadznya. Ini saya kalau misalkan pada saat offline saya sering sampaikan ya, saya walaupun terburu-buru saya kejar. Kenapa? Salah satu yang jarang dipelajari itu adalah tentang bagaimana belajar melaksanakan tayamum. Nih, tolong pelajari tayamum ya Pak ya Bu ya. Belajar tayamum di saat di pesawat ya, pada saat di pesawat. Ini karena apa? Kita perjalanan spiritual ke sana menuju Allah. Jangan sampai kita bingung mau melaksanakan sholat, kita tidak bisa sholat. Ya, belajar juga wudhu dengan satu gelas, belajar wudhu dengan satu yang semprotan-semprotan itu dan lain sebagainya. Pakai yang apa yang disemprot-semprot begini ya, disemprot. Bagaimana belajar wudhu dengan pakai semprotan? Karena apa? Nanti ketika batal saat tawaf itu Bapak Ibu sekalian bisa paham ya. Wudhu di tayamum di pesawat dan lain sebagainya. Ini harus pelajari. Bagaimana cara tentang apa namanya sholat jama qashar dan lain sebagainya. Ini belajar ya, ilmunya pelajari.
Tentang tawafnya bagaimana, sa'inya bagaimana, niat belajar sekarang. Buka lagi buku yang sudah dikirimkan ya. Sudah dikirimkan. Kalau kurang lihat di internet. Nah, bekal apa lagi? Kesabaran. Ini butuh kesabaran, ketahanan. Makanya saya tadi pelajaran pertama siap berangkat itu sabar ya. Syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sudah siap berangkat hari ini insyaallah ya. Syukur kita bertambah ya. Jadikan ibadah ini adalah ekspresi cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala ya. Oke. Nah, ini ilmu yang harus pelajari ya. Tentang tayamum, tentang wudu, tentang sholat, tentang umroh. Ilmu tentang perjalanan. Nah, ini perjalanan itu jangan salah. Orang yang berjalan ya, orang yang melakukan safar itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, nggak main-main. Dengan kita melakukan safar itu rontok itu dosa-dosa kita itu. Apabila perjalanannya untuk melaksanakan perjalanan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya Allah ini baru jalannya aja sudah rontok Pak dosa-dosa itu ya. Tetapi pelajari tentang mana-mana tadi sebelum keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim. Nanti juga naik kendaraan nanti berdoa bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada panjangnya Allahu akbar dan sebagainya. Nanti dibahaslah nanti pada saat perjalanan ya. Ini bekal ilmunya ya, ini harus Bapak Ibu sekalian bawa ya. Nah, ketika kita sudah mendapatkan ilmu dan lain sebagainya. Nah, kita di sana itu akan dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita ini adalah bukan orang yang sembarangan nih ketika kita berangkat ke sana. Ini adalah keutamaan umroh, hadisnya seperti ini. Al-ghazi fisabilillah wal hajj wal mu'tamiru wabdullah. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berhaji, orang yang melaksanakan umroh, dia adalah wabdullah, dia adalah tamu Allah, dia adalah kepercayaan Allah dan lain sebagainya. Dia adalah duta-duta Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ini adalah tamu Allah, kita ini adalah duta Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, da'ahum fa'azabu wasalu fa'atahum. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepadanya. Nah, ya, ini kan kita sudah menjadi tamu Allah nih. Kita sudah menjadi delegasi-delegasi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada dia dan dia menjawab. Nah, kan kita sudah jawab tadi, labbaik Allahumma labbaik, kita sudah jawab tadi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia meminta kepadaku, apabila dia meminta kepada dia, maka Allah akan mengabulkannya permintaannya. Wah, ini luar biasa. Jadi di sana itu tidak ada kata insya Allah. Insya Allah doanya dikabul, nggak ada. Semuanya pasti, wajib, kudu, ya, wajib dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pasti. Untuk dikabulkan itu pasti. Jadi nggak ada halang, insya Allah dikabulkan, nggak ada. Ya, karena apa? Karena Bapak Ibu sekalian adalah sudah menjadi kepercayaan Allah. Allah memanggil kok. Ini Allah yang mengundang. Dan kita sudah menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita diundang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan menjamunya. Apa jamunya untuk tamunya? Fadlu sholati fil masjidil haram ala ghairi mi'atu alfis sholah. Keutamaan sholat di Masjidil Haram adalah 100.000 kali sholat di atas masjid selainnya. Tuh, Pak. Ya, ini tentu banyak macam-macam nih. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jawa, macam-macam lah. Ada yang dari Jawa Barat. Ini kita sudah mengenal masjid-masjid yang terbesar lah. Di masjid manapun itu mendapatkan pahalanya satu dalam pelaksanaan sholat itu, ya. Tetapi ketika keutamaan derajatnya di mana? Ketika kita sholat di Masjidil Haram, maka dia mendapatkan 100.000 kali keutamaan. Nah, ini jamuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dapatnya lebih besar. Di sini mau di mana? Mau sholat di Istiqlal, masjidnya gede, enggak sama pas saat.
Dan Rasul kata Rasul apa? Wa fi masjidi alfus sholat. Sedangkan di masjidku ini, di Masjid Nabawi, itu adalah 1000 kali sholat. Nah, ini nanti biar saya kasih pemahaman sedikit ya tentang sholat di Masjidil Haram, seluruh tanah haram, misalkan nanti hotelnya jauh, itu tetap dapat pahala 100.000 kali. Tetapi kalau di Masjid Nabawi, itu wajib harus ada di dalam masjid atau di pelatarannya. Tidak bisa sholatnya di hotel. Tapi kalau di Masjidil Haram, mungkin nanti ada kesibukan dan lain sebagainya, tetap dapat pahalanya 100.000 kali. Sholat di daerah tanah haram di Masjidil Haram. Ya, ini ulama sepakat seperti itu. Ya, kenapa? Tanah haram di sana itu luas. Ya, pahalanya tetap 100.000 kali. Ya, nah ini. Nah nanti kalau misalkan ada kesempatan kita datang ke Masjidil Aqsa, hadiahnya berapa? Sedangkan Masjidil Baitul Maqdis sumi'ati sholat 500 kali sholat. Nah ini ya, ini banyak Pak keutamaan tentang Masjidil Haram ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 derajat ya dalam setiap harinya untuk Ka'bah. Allah menurunkan 120 derajat untuk Ka'bah setiap harinya. 60 derajat diberikan kepada orang yang tawaf. Ya. Untuk yang tawaf mendapatkan 60 derajat. 40 derajat disampaikan kepada siapa? Bagi siapa saja yang melaksanakan sholat di Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu tinggi itunya, ya. Pahalanya itu lebih 40 derajat keutamaannya. Dan 20 derajat diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang memandang Ka'bah. Tuh, ibadah apa yang hanya sekedar memandang itu mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Memandang Ka'bah adalah kebaikan yang sungguh luar biasa. Memandangnya saja. Apalagi kita tawaf. Makanya banyakin tawaf di sana, ya. Pak, Ibu, ya nanti kalau punya kesempatan tawaf di sana. Laksanakan tawaf, ya. Karena di sana sholat sunnah itu lebih utama daripada sholat melaksanakan tawaf. Tawaf paling utama, ya. Tawaf dulu, ya. Tawaf, setelah tawaf baru sholat sunnah. Setelah sholat sunnah, pandang Ka'bah. Wah, itu sudah mantap lah, ya. Insyaallah. Silakan, ada pertanyaan? Baik. Pak Ustadz, itu Ya. Silakan, sholatnya rame-rame ya kalau di sono. Oh iya, kita akan selalu rame-rame Pak. Selalu kita akan bareng-bareng dengan kawan-kawannya. Nanti bapak-bapak tolong perhatikan apabila masuk area Ka'bah kan harus menggunakan kain ihram. Ya, nanti ibu-ibu, kalau ibu-ibu bebas 24 jam, kapan saja silakan masuk ke daerah area Ka'bah. Ya, bareng-bareng Pak nanti ditemenin oleh mutawif atau oleh tour leadernya. Ya. Oke, ya terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, silakan. Bapak, saya mau tanya, berarti kita datangnya tuh ke Madinah dulu ya Pak, baru ke Mekah. Oh ya, itu tergantung programnya Bu. Nanti banyak yang beda program Bu ya. Nanti ada namanya? Karena ini beda-beda program. Nanti silakan ditanya pada saat konsultasi dengan Pak Mufti. Saya akan jawab Ibu programnya ya nanti lanjut. Ada lagi pertanyaan yang berhubungan dengan itu? Assalamualaikum Ustadz. Ya. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz. Ya. Kalau untuk jamaah perempuan nanti pas ke masjid itu mutawifnya gabung sama laki-laki atau ada mutawif perempuan Ustadz? Oh, kalau misalkan pada saat umroh nanti kita akan sama-sama. Tetapi kalau hari-hari biasa kan itu ibadah biasa saja, ya. Ibadah biasa saja itu mah masing-masing saja. Nanti Ibu juga di sana hafal kok Mekah itu seperti apa. Seperti kita datang ke masjid saja, nggak ada bedanya, ya. Iya, tapi ada pembimbingnya nggak Ustadz? Oh, kalau untuk nanti tergantung. Nanti pada lihat kondisinya saja, ya. Seperti itu. Iya. Oke. Saya lanjutkan dulu ya. Oke. Lanjut dulu, Ustaz. Ya. Iya. Untuk umroh, syarat umroh itu pertama Islamnya. Insya Allah Islam semua ya. Balik. Ya.
berakal, mampu, merdeka. Ya, ini syarat umroh itu seperti ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, syarat umroh itu Islam, balik, berakal, mampu, merdeka. Ini bagi yang sekarang bekerja, belum dapat jatah cuti, tolong dipastikan lagi ya. Kalau belum dapat cuti, berarti dia belum merdeka. Ya, syarat berangkat umroh adalah harus merdeka. Jadi harus diusahakan mendapatkan surat cuti dari pimpinan. Ya, jangan sampai kabur dari kantor, kecuali memang sudah mau keluar ya dari kantor. Kalau selama masih hidup di kantor, ya dia harus mendapatkan cuti. Itu yang disebut dengan merdeka. Kalau merdeka zaman dulu kan perbudakan. Kalau sekarang perbudakannya dengan sebuah sistem, gitu ya, dengan sebuah sistem. Nah, terus kalau ini rukun umroh. Pertama niat, tawaf, sa'i, tahallul, dan tartib. Nah ini cuma ini aja, ya. Umroh tuh nggak banyak Pak ya. Cuma niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Paling juga sekitar 2 jam. Nggak lama ya, nggak lama, cepet kok ya. Nanti wajib umroh, niat ihram dari mikot, meninggalkan hal yang dilarang dalam ihram, nanti akan dibahas ya pada saat kita manasik offline. Apa sih yang dilarang pada saat pada saat umroh itu, apa saja yang dilarang, nanti bisa di searching dulu di internet hari ini apa saja yang dilarang dan lain sebagainya ya. Nah yang terakhir adalah melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada ini memang ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan tawaf itu adalah merupakan sebuah kewajiban, ada juga yang mengatakan sunnah ya. Jadi tapi bahasanya tidak sedetail itu, hanya sebuah hasanah ilmu aja. Nanti pada dasarnya umroh itu hanya kita ngikutin mutawif, mengikuti tour leader, itu juga insya Allah sudah sesuai dengan syariatnya ya. Baru sadar pakai tour. Nah ini tolong dijaga pada saat pada saat kita di Masjidil Haram ya, tolong jaga ini emosinya ya, emosinya, marahnya, bicara kotornya, berbicara ropas, hati-hati ya. Karena apa? Kita sedang berjumpa dengan Allah dan kita berjumpa dengan Rasulullah SAW. Nah ini jaga hati kita ya, siapkan. Makanya bahasa saya itu, ini kita harus menata hati, berjumpa ilahi itu seperti ini ya. Nah ini hati-hati ya emosinya. Karena apa? Terutama yang suami istri biasanya suka ada tengkar di sana ya, bertengkar di sana suami istri. Bahkan ada satu kisah, pulang umroh bukannya merekat malah bercerai. Ada Pak, jangan main-main ya, hati-hati. Di sana kita untuk merekatkan hati kita suami istri, tapi di sana juga banyak konflik-konflik yang akan terjadi. Makanya jaga hati ya, tahan mulutnya ya, sabar karena di sana tuh rame ya, berumpul-umpulan ya. Kalau misalnya tidak sanggup untuk nyium Hajar Aswad, nggak usah ya, tidak usah, karena merupakan sebuah kewajiban ya, bukan merupakan sunnah. Pun kata Sayyidina Umar, kalau Rasulullah SAW tidak mencium engkau wahai Hajar Aswad, aku pun tidak mau, karena Rasul aja mencium engkau, maka aku ikut mencium. Maka bukan sesuatu yang penting gitu loh. Hajar Aswad itu kecil, Allah yang lebih besar ya. Tujuannya kita tuh untuk Allah ya, bukan untuk Hajar Aswad. Maka sabar, rame-rame. Nanti kita mau masuk ke Hijr Ismail juga ya, ikut aturan ya, pelan-pelan saja. Kalau ke Hijr Ismail insya Allah bisa lah, punya kesempatan. Tapi kalau untuk Hajar Aswad, apalagi yang sudah sepuh, ya mohon maaf ya, saya sih tidak anjurkan, karena daripada kita mengalami kecelakaan ya, seperti itu. Ini sabar ya, tenang. Nah ini ingat selalu bahwa kita ini adalah tamu Allah, tamu Rasulullah SAW ya. Dari semua itu kita harus sadar bahwa ini kita tamu Allah, tamu Rasul ya. Selayaknya orang bertamu, kan kita juga misalkan datang ke rumah orang, kan kita juga istilahnya kan kita sopan kan, seperti itu. Jaga mulut kita, duduk aja kita hati-hati sekali kan ketika kita bertamu, apalagi tamunya orang besar ya, tamunya pejabat, kita juga hati-hati ya. Ini tolong dijaga ya. Nah, untuk apa kita tujuan dari semua ini? Kita mempersiapkan hati kita untuk mendapatkan umroh yang mabrur. Nah, hakikat umroh yang mabrur itu untuk apa? Ini saya selalu dari tadi berbicara tentang bagaimana visi kita, tujuan kita, hati kita, selalu itu hati,
tujuan, niat. Selalu saya arahnya ke sana. Karena apa? Ini yang bersifat tidak terlihat gitu loh. Karena semuanya bersifat sir di dalam diri kita, tidak nampak gitu. Nah, makanya hakikat umroh itu adalah apa? Adanya sebuah perubahan dalam diri kita. Kan itu, Pak. Iya. Makanya umroh bahasanya umroh yang mabrur. Mabrur itu dari kata birun, kebaikan. Jadi ini yang akan kita kejar itu. Yang akan kita kejar itu umroh yang membawa perubahan, apalagi sekarang bulan hijrah ya. Hijrah itu kan Rasul pindah dari Mekah ke Madinah itu bukan sekedar fisiknya, tetapi bagaimana Rasulullah SAW merubah sebuah keadaan. Bahkan bahasa hijrah itu sejak Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan risalah ini. Dalam surat Al-Mudaththir dikatakan warujja fahjur. Dan sesuatu yang jelek fahjur. Pil amarnya seperti itu. Pil perintahnya itu seperti fahjur. Hindarkan, tinggalkan, hijrah engkau. Jadi sesuatu yang jelek kita pindah, kita geser. Kalau hari ini kita tidak pernah sholatnya jarang-jarang, maka ketika mendapatkan umroh yang mabrur adalah perubahan dalam diri kita adalah rajin sholatnya. Yang tadinya tidak sholat malam, kita sholat malam. Yang sholatnya di rumah saja, maka kita sholatnya di masjid. Itu terus bergulir terus. Perubahan, kebaikan itu yang disebut dengan umroh yang mabrur. Hatinya juga lebih tunduk dan lembut, perilakunya taat, jujur, dan lain sebagainya. Ya. Dan apabila dia sudah bertobat, maka dia tidak akan kembali kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Itu umroh yang mabrur. Ya, umroh yang mabrur itu seperti itu. Adanya perubahan dalam diri kita. Ya, perubahan. Kalau dari sebelum umrohnya mulutnya kasar, pulang umroh masih tetap kasar, itu tidak ada perubahan. Jangan-jangan nih koreksi pada diri kita. Jangan-jangan nih kita tidak mabrur. Sholatnya dari dulu begitu aja. Nah, jangan-jangan kita tidak mabrur. Ya, hati-hati nih, ya, hati-hati, ya. Iya. Nah, maka saya ingin sampaikan bahwa pulang itu membawa perubahan. Jangan pulang membawa oleh-oleh saja, tapi perubahan hidup yang itu kita kejar, ya. Iya. Jadi umroh itu adalah merupakan sebuah titik balik menjadi pribadi yang lebih baik. Buktikan umroh kita yang mabrur itu dengan amal yang nyata. Nah, itulah umroh yang mabrur. Insya Allah, kalau amal kita yang nyata, kita terlihat dari kehidupan kita setelah kita pulang, nah ini insya Allah, berusaha, berjuang. Nanti di sana kita belajar ngaji nih ya. Nanti ada halaqoh di Masjid Nabawi. Sebenarnya di Mekah juga ada, di Masjidil Haram ada halaqoh. Tapi yang sering terlihat nampak itu karena kita kalau di Masjidil Haram di atas kan tidak ada, tapi adanya di bawah. Nah, yang nampak itu di Masjid Nabawi itu ada belajar Al-Quran. Dibenerin tuh Fatihah kita oleh si Syekh di sana. Nah, belajar Bapak Ibu sekalian. Duduklah 2 kali atau 3 kali lah. Dibenerin Al-Fatihahnya. Dibenerin bacaan kulhunya. Enggak banyak. Ya, cuma sekitar Fatihah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, itu dibenerin oleh syekh-syekh di sana, dibenerin. Coba Bapak Ibu sekalian duduk di situ ya. Bapak-bapak duduk di situ melingkar, dibenerin bacaan Fatihahnya. Karena apa? Syarat sahnya sholat adalah dengan suratul Fatihah ya. Belajar di sana, buktikan amal nyata kita nanti setelah pulang dari sana, sholatnya tuh Fatihahnya sudah benar ya. Jangan sampai Fatihahnya ngaco-ngaco lagi ya. Insya Allah. Jadi harus banyak perubahan ketika kita pulang umroh itu ya. Oke, baik. Saya ingin ini yang terakhir bagi saya, ada bahasa yang lainnya, berangkatlah dengan hati yang rindu, pulanglah dengan jiwa yang baru. Semoga setiap langkah menuju Baitullah menjadi langkah menuju kepada surga, dan umroh kita termasuk yang mabrur dan makbul. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Ustadz Muksid. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muksid, silakan. Ya, baik Ustadz, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz sampaikan bisa menjadi bekal
untuk ayah bunda semua dalam rangka melakukan safar ibadah menuju ke tanah suci. Ya, jadi walaupun di sini ada yang ke Turki dulu, apa namanya, ada yang plus Turki, ya, tapi tetap kalau jalan-jalan itu kita niatkan karena Allah, ya, ingin mungkin mencari kebesaran Allah di belahan dunia yang lain, maka insya Allah itu juga akan menjadi pahala buat kita. Tapi yang paling penting adalah karena tujuan kita adalah umrah, maka perlu diperhatikan oleh ayah bunda, ya, bahwa tujuan utama kita melaksanakan ibadah umrah, ya. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Suparman, mudah-mudahan bisa menjadi, sekali lagi bisa menjadi bekal kita untuk melaksanakan. Baik. Assalamualaikum Pak. Ayah bunda, Saya mau tanya sedikit. boleh, silakan Pak Sutopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya yang pertama. Halo. Yang pertama, pada titik awal tawaf itu di sebelah mana dan doa apa yang diucapkan saat keliling tawaf? Baik. Yang kedua, apa benar bahwa sholat dan berdoa di depan multazam itu memang paling diijabah? Yang ketiga, yang tawaf wada itu apa wajib itu, Bang? Baik, Ustaz. Nggih, makasih, Pak. Sama-sama. Karena tadi Pak Ustadz Suparman sudah menyampaikan manasik tentang sisi daripada persiapan hati kita, maka saya insya Allah akan menyampaikan lebih kepada rukunnya. Tadi sudah disinggung sebetulnya tentang rukun umrohnya oleh Pak Ustadz, cuman hanya sekilas saja. Di sini saya akan coba jelaskan lebih kepada rukunnya, lebih kepada rukun umrohnya. Ya, tadi terkait dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan, ya, di sini sudah ada, ya, sebetulnya di materi yang akan saya sampaikan sudah ada, ya. Bentar. Belum selesai. Oke, ayah bunda, karena semuanya pasti akan ke, tadi pertanyaan juga ada pertanyaan dari salah satu jamaah, ya, apakah semua ke Madinah dulu? Insya Allah untuk rute umroh ayah bunda, ya, baik yang plus Turki ataupun yang plus Taif, insya Allah ini ke Madinah terlebih dahulu. Ya, jadi karena kita ke Madinah terlebih dahulu, maka insya Allah nanti kita akan mengambil mikotnya di Masjid Bir Ali. Nah, Masjid Bir Ali ini tidak jauh dari Masjid Nabawi. Jaraknya kurang lebih sekitar setengah jam, ya, dari hotel kita di Madinah menuju ke Masjid Bir Ali. Nah, Masjid Bir Ali ini akan menjadi tempat kita mengambil niat umroh, ya, dan niat umroh ini adalah rukun umroh yang pertama, ya. Oke, ini sekitar Masjid Nabawi, ya. Apa yang nanti akan kita lakukan di Masjid Nabawi? Pertama kita akan ziarah ke makam Rasulullah SAW, ya. Nah, oleh karena itu ayah bunda, selain tasreh yang nanti akan diberikan oleh muasasah kepada kita sebagai bukti bahwa kita boleh masuk ke Raudhah, maka saya sarankan ayah bunda untuk mulai sekarang coba-coba install aplikasi Nusuk, ya. Apa itu aplikasi Nusuk? Aplikasi Nusuk adalah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kita bisa masuk ke Raudhah secara mandiri. Artinya, syukur kalau nanti ayah bunda semuanya bisa masuk ke Raudhah, ke makam Nabi melalui tasreh yang dari travel, dari muasasah. Tapi kalau misalnya ternyata nanti saya pengen masuk juga yang kedua kalinya, atau misalnya nanti karena satu dan lain hal dari muasasah, misalnya karena padat dan lain sebagainya, sehingga tasrehnya misalnya tidak keluar. Nah, itu kita bisa pakai aplikasi Nusuk, ya. Kita bisa pakai aplikasi Nusuk untuk bisa masuk ke Raudhah sebagai alternatif, ya. Lalu kita akan ziarah ke tempat-tempat bersejarah di Masjid Nabawi, ya. Sekitar Masjid Nabawi ada Sakifah Bani Sa'idah, ya, ada Masjid Gomamah, kemudian ada Baqi Al-Ghurfat, ya. Kemudian ada Masjid Abu Bakar dan lain-lain. Itu nanti akan menjadi agenda daripada kita semua. Ya, kemudian city tour Kota Madinah, lalu ada persiapan menuju ke Mekah. Nah, ini ayah bunda yang perlu dipersiapkan. Pada saat ayah bunda di Madinah, di hari terakhir di Madinah, maka kita akan ke Mekah. Ya, akan ke Mekah.
Nah, di hari terakhir biasanya ke Mekah itu kita siang. Maka ayah bunda usahakan di pagi harinya kita melakukan hal-hal yang dianjurkan sebelum ihram atau sebelum niat. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ayah bunda? Paham. Oke. Jadi, sebelum kita berangkat bersama-sama menuju ke Masjid Bir Ali untuk mengambil niat umroh, maka ini hal-hal yang perlu kita lakukan. Menggunting kuku, merapikan kumis, ya, menghilangkan atau merapikan bulu-bulu yang ada di badan, misalnya kumis, ya, bagi bapak-bapak. Lalu mandi seperti mandi besar, ya. Ini bisa kapan kita lakukan? Bisa kita lakukan pada saat waktu subuh misalnya, hari terakhir ya, waktu subuh atau pagi hari. Ini bisa kita lakukan. Kemudian memakai wewangian pada badan ya, bukan pada pakaian bagi laki-laki. Ya, jadi kemudian memakai pakaian khusus ihram yang tidak dijahit ya. Adapun perempuan tidak ada pakaian khususnya. Yang penting untuk perempuan ini semua jenis pakaian ya, gamis itu bisa menjadi kain ihramnya. Yang penting menutupi aurat. Aurat perempuan ketika berihram mau umroh itu semua badan kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Maka ayah bunda yang ibu-ibu harus persiapan untuk penutup sarung tangan untuk menutupi punggung tangan ini ya ketika nanti umroh. Nah, ini rukun yang pertama. Tadi saya akan jelaskan ya, akan lebih jelaskan karena tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz. Rukun yang pertama itu adalah ihram, ayah bunda. Ya, ihram ini adalah niat melaksanakan ibadah haji atau umroh yang dikehendaki. Ihram dimulai dari tempat yang ditentukan atau disebut juga dengan mikot. Maka kalau kita berangkat umroh, orang sering bertanya, mikotnya di mana? Artinya niatnya di mana? Karena kita semua ke Madinah dulu, maka nanti kita akan ngambil niatnya di Masjid Bir Ali. Ya. Ali. Nanti akan dipandu oleh tour leader dan mutawif. Jangan khawatir ayah bunda, karena akan ada 2 orang yang akan mendampingi ayah bunda. Ya. Kemudian ini lafaz niat umrohnya. Ya. Jadi pada saat ayah bunda dari hotel menuju ke Bir Ali dengan menggunakan bis, lalu sampai di Masjid Bir Ali, kita turun bis, lalu masuk ke dalam masjid, masing-masing perempuan dan laki-laki. Lalu di dalam masjid yang kita lakukan adalah sholat sunnah ihram 2 rakaat. Ya, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Setelah selesai sholat sunnah ihram, maka kita keluar lagi, menuju ke bis lagi. Maka setelah kumpul di dalam bis, kita semua akan membaca lafaz niat umroh yang tertera di sini. Oke, terlihat ayah bunda, kelihatan lafaz niat umrohnya? Kelihatan. Ya, labbaik Allahumma umrotan. Boleh diikuti? Labbaik Allahumma umrotan. Nah, ini lafaz niat umroh kita. Dan setelah kita membaca niat umroh ini, ya, maka nanti akan ada larangan-larangan ihram. Perlu diperhatikan ayah bunda. Ya. Ini nanti insya Allah ayah bunda pada hari keberangkatan akan ada manasik seperti ini lagi, akan diulang lagi di Anara. Ini pembukaan ya. Nah, larangan-larangan ihram ini pertama bagi pria memakai pakaian berjahit. Ya, ingat. Kalau sudah niat labbaik Allahumma umrotan, yang bapak-bapak atau yang laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian lain selain 2 helai kain ihram. Misalnya masih menggunakan celana dalam atau menggunakan kaos dalam, kaos singlet. Maka itu tidak dibenarkan. Kalau itu dilakukan setelah bapak-bapak yang laki-laki melafadzkan niat umroh, maka nanti akan terkena denda. Karena apa? Karena melanggar larangan ihram. Lalu yang kedua menutup kepala. Ini biasanya terjadi pada saat ayah bunda setelah niat dari Masjid Bir Ali, kita semua bertolak menuju ke stasiun kereta cepat Madinah. Lalu dari situ kita akan menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah, jarak dari stasiun Madinah ke stasiun Mekah itu kurang lebih 2 jam.
Berarti kita akan naik kereta 2 jam kurang lebih. Nah, di dalam kereta cepat itu biasanya yang bapak-bapak itu kan tidur lagi. Atau semua jamaah tidur lagi. Ya, karena masih ngantuk dan lain sebagainya. Nah, pada saat tidur di kereta cepat, tolong yang bapak-bapak jangan sampai menutup kepalanya. Kepalanya misalnya ditutup dengan peci. Ya, dipakai peci. Ini nggak boleh. Atau misalnya kepalanya ditutup pakai kain ihram. Gitu. Itu juga tidak boleh. Jadi biarkan kepala ini yang bapak-bapak terbuka, kelihatan, ya, tidak ditutup dengan apapun. Lalu bagi wanita ini menutup wajah, ya. Maka kalau orang bercadar ketika umroh maka harus buka dulu cadarnya. Lalu menutup telapak tangan. Nah, bagian telapak tangan ini tidak boleh ditutup, dia harus selalu terbuka. Ya, yang perempuan. Kemudian larangan bagi pria dan wanita memakai wewangian, ya, minyak wangi. Misalnya setelah niat umroh nih di Masjid Bir Ali, labbaik Allahumma umrotan, dia pakai minyak wangi semprot, ya, baik ke pakaian atau ke badan. Nah, itu tidak boleh. Mencukur rambut, memotong kuku, memotong pepohonan, berburu binatang, melakukan hubungan suami istri, akad nikah atau menikahkan. Ini tidak boleh dilakukan karena kita sedang dalam keadaan berihram. Lalu ayah bunda, ini rukun yang kedua, yaitu tawaf. Ya, ketentuan tawaf perlu diperhatikan. Pertama, suci dari hadas. Artinya kalau kita mau tawaf itu mesti punya wudu. Karena kedudukan tawaf itu sama dengan sholat dan juga sama dengan memegang mushaf Al-Quran. Harus dalam keadaan wudu. Bagaimana kalau kita belum wudu? Maka harus wudu dulu. Maka nanti ketika ayah bunda sampai di hotel Mekah, ya, sampai di hotel Mekah, masuk ke hotel ke kamar masing-masing, kemudian makan malam terlebih dahulu, setelah itu baru kita akan sama-sama berangkat dari hotel masing-masing menuju ke Masjidil Haram melakukan tawaf. Pastikan sebelum kita meninggalkan hotel, kita sudah selesai urusan toilet, sudah selesai berwudu di kamar masing-masing. Supaya nanti pada saat sudah masuk ke Masjidil Haram, tidak ada lagi yang, Ustadz, izin ya, saya mau ke toilet dulu. Nah, toiletnya itu ngantri dan jauh. Dan itu pasti akan memperlambat, ya, akan memperlambat proses ibadah kita. Makin malam nanti selesainya, kalau terjadi seperti itu. Lalu yang kedua, posisi Ka'bah di sebelah kiri. Nanti tadi ada yang bertanya Pak Stopo, ya. Posisi Ka'bah di sebelah kiri, bermula dan berakhir di Hajar Aswad. Ya, jadi nanti di Ka'bah itu di dekat di Masjidil Haram itu ada tanda lampu hijau. Nanti kita lihat. Tanda lampu hijau itu berlurusan dengan Hajar Aswad. Nah, disitulah kita mulai dan berakhir tawaf. Ya, kita mulai tawaf pada saat lurus dengan Hajar Aswad atau tanda lampu hijau, berakhir juga nanti di situ selama 7 putaran atau sebanyak 7 putaran. Kemudian mengelilingi Ka'bah 7 kali, khusus bagi laki-laki disunahkan ittiba. Ittiba itu seperti ini, boleh dilihat lagi. Nah, boleh dilihat ya bunda, yang kain ihram laki-laki, lengan kanannya terbuka, kelihatan ya? Lengan kanan yang laki-laki terbuka, ini namanya posisi ittiba. Ini hanya dilakukan pada saat tawaf saja. Sebelum dan setelah tawaf, ini kain ihram menutupi badan tertutup, ya. Menutupi badan kita, badan yang bapak-bapak. Kemudian yang ketujuh, berdoa dan berzikir selama tawaf. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad kita membaca doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai tawaf, disunahkan sholat sunnah 2 rakaat di dekat makom Ibrahim. Ini nanti akan dipandu, dibimbing oleh mutawif. Nah, doa dan zikir saat tawaf, sebetulnya tidak ada doa khusus ya ayah bunda ketika tawaf dan sa'i. Doa apa saja yang kita bacakan, baik dalam bahasa kita sendiri atau dalam bahasa Arab. Terlebih lagi, ketika kita melaksanakan tawaf dan sa'i, yang paling utama doa itu adalah doa dengan bahasa yang kita pahami. Misalnya ayah bunda ada yang orang Sunda dengan bahasa Sunda, ada yang orang Jawa dengan bahasa Jawa, ada yang orang Minang dengan bahasa Minang, ada orang Kalimantan dengan bahasa
Kalimantan dengan bahasa Melayu dan lain-lain. Itu lebih utama daripada kita memaksakan berdoa dengan bahasa Arab tapi kita tidak paham artinya. Gitu. Ya. Jadi jangan khawatir, gak usah khawatir pada saat tawaf. Aduh, saya bingung doanya, saya nggak hafal. Bapak Ibu doa saja dengan bahasa masing-masing. Minta sesuatu ketika tawaf itu, putaran 1, putaran 2, putaran 3, kita minta apapun ketika tawaf, minta aja dengan bahasa yang kita mengerti. Ya. Nah, setelah selesai kita sholat sunnah di dekat makom Ibrahim, maka selanjutnya kita minum air zam-zam. Air zam-zam ini air yang sangat luar biasa. Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Jadi air zam-zam itu tergantung dengan apa yang kita doakan. Apa yang menjadi doa kita pada saat kita minum air zam-zam, maka itulah yang Allah kabulkan. Misalnya, ya Allah, saya minta sehat berkat minum air zam-zam ini. Maka insya Allah penyakit kita yang ada dalam diri kita hilang, sembuh. Ya. Kemudian, ini nih, bisa dilihat ayah bunda, posisi-posisi tempat-tempat yang ada di Ka'bah. Ya. Nah, kita mulai tawaf itu di sini, di nomor 1, Hajar Aswad. Ya, jadi misalnya kita mulai dari sini, muter ke sini, ya, ke nomor 17, nomor 6, nomor 2, 7, 12, 14, 5, 11, 3, 10, 9, 4, 1 lagi berarti 1 putaran. Mulai lagi di sini, muter sini, 2 putaran. Muter lagi sini, 3 putaran. Sampai 7 putaran, ya. Oke, yang pertama ada Hajar Aswad. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Farman, bahwa Hajar Aswad ini bukan kewajiban untuk kita mencium. Kalaupun kita punya kesempatan untuk mencium, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya kita memaksakan diri sampai kita terluka, maka itu tidak lagi menjadi sunnah, bahkan itu jatuhnya haram. Kenapa? Karena kita membiarkan badan kita tersakiti oleh orang lain, ya, untuk mengejar sesuatu yang bukan wajib. Yang kedua, ini yang nomor 2 ada pintu Ka'bah, ya, ini pintu Ka'bah ya bunda. Dan 3 ada Al-Mizab, ya, sini ada talang air, kalau hujan suka ada air ke sini mengalir. Kemudian yang keempat ini ada pondasi Ka'bah, ya, pondasi Ka'bah. Nah, ini kalau ayah bunda mau cium Hajar Aswad, ini jangan dari arah sini, jangan dari arah sini nabrak ke sini, tapi coba mulai dari arah sini. Ini rukun Yamani, ya, di sini rukun Yamani, ini ada dinding. Ini dinding atau pondasi Ka'bah. Biasanya dari arah sini melipir sedikit-sedikit, ya, sampai ke Hajar Aswad. Kalau dari arah sini, dari angka 1 atau 13, kita misalnya tiba-tiba masuk masjid langsung dorong sini, kita nggak bakal kuat. Kalah kita sama orang-orang besar. Ya. Lalu ada nomor 5 ada Hijr Ismail. Ya, ini setengah lingkaran Ka'bah, ini bagian dari Ka'bah. Siapa yang bisa sholat di dalam Hijr Ismail ini, maka dia sesungguhnya sholat di dalam Ka'bah. Lalu ada Multazam, ya, nomor 6 ini Multazam. Tempat yang sangat kecil, sempit, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, ini namanya Multazam. Di sinilah tempat yang mustajabah untuk berdoa. Ya. Tadi ada yang bertanya, di mana saja Ustadz tempat mustajabah untuk berdoa? Nah, ini salah satunya di Multazam nomor 6. Ada di Hijr Ismail nomor 5. Ada di Makom Ibrahim nomor 7. Ada di Hajar Aswad nomor 1. Ada di sini di Rukun Yamani nomor 9, ya. Ini tempat-tempat untuk mustajabah, untuk berdoa, ya, tempat-tempat mustajabah untuk berdoa. Kemudian ada nomor 7 Makom Ibrahim. Makom ini bukan makam, ya, bukan kuburan, tapi tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika mendirikan Ka'bah dengan putranya Nabi Ismail. Lalu ada rukun Hajar Aswad. Rukun itu artinya sudut, ya, sudut. Kemudian ada rukun Yamani, ya, ada rukun Syria, ada rukun Irak. Artinya kalau sudut ini ditarik lurus, maka ini akan tembus ke negara-negara tadi, negara Yaman, negara Irak, negara Syria atau Damaskus, ya. Lalu ada Kiswa Ka'bah nomor 12. Ada nomor 13 ada sudut mulai dan akhir tawaf, kemudian nomor 14 ada pelataran, ya. Itu bagian-bagian dari Ka'bah. Kemudian rukun yang ketiga ya Bunda ada sa'i. Ya.
Berawal dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ini sa'i. Ya, kemudian sa'i dilakukan sebanyak 7 balikan. Tidak diharuskan dalam keadaan suci. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf itu harus dalam keadaan suci, harus punya wudhu. Kalau sa'i, ayah bunda misalnya tidak punya wudhu. Karena misalnya setelah tawaf, nahan-nahan buang angin misalnya. Setelah selesai tawaf, dikeluarkan itu anginnya. Akhirnya batal kan. Nah, pada saat sa'i, ayah bunda tidak mesti harus wudhu lagi. Karena boleh dalam keadaan tidak berwudhu. Lalu membaca doa sambil menghadap Ka'bah. Bagi laki-laki disunahkan lari-lari kecil di sini ya. Nah, ini ada gambaran tempat sa'i antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, kita mulai di Bukit Safa di sini, lalu kita berakhirnya pasti di Bukit Marwah. Ya. Jadi ayah bunda, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ini dihitung 1. Ya, ingat, dari Safa ke Marwah dihitung 1. Dari Marwah ke Safa lagi dihitung 2. Ya, tidak begini. Dari Safa Marwah, Marwah ke Safa baru dihitung 1. Itu keliru. Jadi yang benar itu dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, Safa ke Marwah 3, sampai nanti putaran ke-7 ini berakhirnya pasti di Bukit Marwah. Ya. Nah, kemudian rukun yang terakhir ini adalah tahallul. Ya, rukun yang keempat tahallul. Tahallul itu adalah menggunting beberapa helai rambut, utamanya mencukur bersih bagi laki-laki. Ya, jadi yang sunnahnya tahallul itu dicukur habis. Ya, di rambut ini kita cukur habis, ini sunnahnya. Karena Nabi SAW pernah bersabda, Allahumarham lil muhallikin. Allahumarham lil muhallikin, Allahumarham lil muhallikin, sampai 3 kali. Ya Allah, rahmatilah orang yang menggundul rambutnya pada saat tahallul. Ya, menggundul rambut pada saat tahallul. Nah, tapi kalau misalnya kita cuman pendek aja, dikit aja, boleh aja ya. Tapi ya nggak dapat keutamaan doa Nabi tadi, ya, yang sampai dibaca sampai 3 kali. Kemudian, nah, rukun yang kelima yang tidak saya tulis di sini adalah tartib ayah bunda. Seperti yang tadi dijelaskan di slide-nya Ustadz Suparman, bahwa rukun umroh yang terakhir adalah tartib. Artinya tartib itu mendahulukan yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan yang seharusnya diakhirkan. Jadi nggak boleh kita misalnya tawaf dulu baru niat. Atau misalnya saya sa'i dulu baru tawaf. Atau misalnya saya tahallul dulu baru tawaf. Nggak boleh. Harus berurutan dari mulai niat, tawaf, sa'i, tahallul, tartib. Ya. Nah, ayah bunda perlu saya informasikan bahwa di Madinah, Masjid Nabawi, dan di Mekah, di Masjidil Haram, setiap selesai sholat fardu, itu ada sholat jenazah. Ya. Saya sarankan ayah bunda ikut sholat jenazah tersebut. Kenapa? Karena pahalanya yang sama. Ya. Ketika imam selesai sholat fardu, imam akan mengajak kita untuk sholat jenazah. Sholatu alal amwat yarhamukumullah. Nah, kalau ayah bunda dengar suara itu dari imam, itu berarti kita diajak untuk melakukan sholat jenazah atau sholat mayit. Ya, usahakan ayah bunda ikut ya, karena nggak lama, sebentar aja. Lalu sujud tilawah ini juga biasa dilakukan kalau ayah bunda kebetulan ketemu malam Jumat, ya, hari Jumat subuh di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, maka imam biasanya membaca surat sajdah. Di dalam surat sajdah itu ada ayat sajdah. Ya. Nah, ketika imam ketemu dengan ayat sajdah, biasanya langsung sujud. Langsung sujud tanpa ruku. Maka kalau itu terjadi, ayah bunda ikut apa yang dilakukan oleh imam, ya. Jangan kemudian ayah bunda membaca subhanallah, ya. Karena banyak saya perhatikan banyak subhanallah, dikiranya imam lupa ruku, ya, padahal imam itu sedang melakukan sujud tilawah, ya. Sujud tilawah. Ketika sujud apa yang kita baca? Ini doanya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Atau kalau nggak hafal doa ini, ayah bunda cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik ayah bunda, ini manasik pengantar saja. Nanti untuk praktek tayamum, ya, sholat di kendaraan, insya Allah nanti kita akan ajarkan pada saat manasik offline untuk grup masing-masing. Ya,
untuk batch 2, batch 5, umroh plus toib tanggal 19, umroh plus toib tanggal 29, sesuai dengan jadwal manasik masing-masing. Insya Allah kita akan lebih detailkan lagi penjelasan tentang rukun umroh dan semuanya. Ya, dari saya cukup sekian. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan, Ayah Bunda, boleh? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ibu. Yang saya mau tanyakan, kalau pas tawaf tapi kita batal tuh gimana Ustadz? Oke, baik, baik. Pada saat tawaf kita batal. Nah, katakanlah kita sudah tawaf. Pada saat tawaf Tawaf kan 7 putaran Ustadz. Pas baru dapat 3 putaran, seumpamanya batal gitu gimana Ustadz? Baik, misalnya Ibu udah tawaf 3 putaran ya, terus batal di area sini misalnya di angka 4 nih. Ya. Di angka 4 nih batal Ibu nih. Padahal udah 3 putaran. Nanti karena nanti ada mutawib dan ada tour leader. Biasanya mutawib di depan mimpin, tour leader di belakang. Pada saat Ibu batal, Ibu bilang sama tour leader, Ustadz saya batal, izin saya ambil wudhu. Nah, di dalam Masjidil Haram sekarang sudah ada tempat ambil wudhu di area sini nih, lurusan dengan Hajar Aswad sini. Yang tanda hijau sini kalau ditarik ke belakang sini, di sini ada khusus untuk tempat wudhu laki-laki dan perempuan. Jadi, nah Ayah Bunda, ketika batal, nah kan definisi batal itu kalau buang angin, betul ya? Iya, betul. Karena kalau misalnya Ayah Bunda berpegangan atau menyentuh dengan lawan jenis, itu tidak batal. Iya, iya. Tidak batal. Ya, kenapa tidak batal? Karena kita ini sedang umroh dan berada di negara Arab Saudi, di mana madhab yang mereka gunakan adalah madhab yang berbeda dengan kita. Kalau kita madhab Imam Syafi'i, kalau di sana, kalau enggak madhab Imam Ibnu Ahmad atau madhab Imam Malik. Ya, kedua mazhab tadi, Imam Malik dan Imam Ahmad, itu kalau bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, itu tidak membatalkan wudhu. Nah, katakanlah Ibu batal wudhu karena buang angin. Maka Ibu keluar ini untuk ambil wudhu. Setelah itu, balik lagi ke area sini. Ke nomor 4 sini. Oh, yang iya, Ustaz. 4 di mana Ibu batal tadi. Dan melanjutkan. Tidak mengulang dari awal. Jadi kalau tadi udah putaran 3, ya berarti dilanjutkan lagi. Oh iya, Ustaz. Seperti itu. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak nanya Pak, kalau habis tawaf gitu, kita sholat di belakang makom Ibrahim kan ya Pak ya? Ya. Nah, habis itu berarti kita langsung setelah sholat tersebut berarti langsung sa'i ya Pak? Langsung sa'i. Minum zam-zam dulu biasanya. Oh, oke. Terus sama sebenarnya teknik ya Pak, cuaca di sana saat ini seperti apa ya Pak? Baik. Oke. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak. Terkait cuaca di sana sekarang itu berkisar antara 38 sampai 45 derajat. Panas. Apa yang harus Ayah Bunda lakukan? Pertama, jangan lupa untuk membawa sunscreen, sunblock, ya. Kemudian Vaseline untuk bibir supaya tidak kering. Kemudian jangan lupa juga untuk bawa tumbler, ya, untuk air minum, ya. Jadi kita bawa tumbler, kita bawa ke dalam Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, kita isi air zam-zam, kita sering minum, ya. Karena apa? Supaya tidak dehidrasi. Karena dengan cuaca seperti itu memungkinkan kita untuk dehidrasi. Ya. Kemudian jangan lupa bawa payung. Ayah Bunda. Payung ini buat apa? Buat kita pakai pada saat kita city tour, pada saat kita ke masjid. Itu kita bisa pakai payung, ya, payung yang kecil. Itu membantu kita untuk terhindar dari panas, ya. Apalagi pada saat kita city tour keliling kota Madinah, kota Mekah dengan cuaca yang luar biasa panas, ya. Kalau kita bawa payung ini sangat membantu sekali, ya. Kemudian jangan lupa juga pakaian itu jangan yang tebal-tebal, ya. Jadi pakaian karena musim panas itu cocoknya pakaian yang tipis-tipis aja, ya, yang tipis-tipis aja.
yang menyerap keringat ya supaya lebih enak ya badan kita. Gitu. Ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya mau tanya satu lagi. Iya, Bu Endang. Kan ada umroh wajib, ada umroh sunnah. Nah, Oke. umroh sunnah itu dengan pembimbing atau sendiri Ustadz? Oke, kalau dari travel kita dapat 2 kali umroh. Umroh pertama umroh wajib, umroh kedua umroh yang kita lakukan pada saat kita city tour kota Mekah. Katakan kita city tour kota Mekah itu di pagi hari jam 7 kita mulai, balik lagi ke hotel kita zuhur. Sholat zuhur, nah pada saat city tour itu kita akan ambil niat umroh lagi. Biasanya ngambil niat umrohnya di Masjid Rona. Biasanya ngambil niat umrohnya di Masjid. Iya, Bapak? Suaranya terganggu. Iya, suaranya kurang jelas. Mungkin nyambung itu, Pak. Itu yang wajah, tawaf wajah itu kan wajib juga ya. Oke, gini. Itu dibimbing juga. Iya, kalau umroh wajib dibimbing, umroh kedua juga, umroh sunnah itu dibimbing sama tour leader mutawif. Ya. Kemudian, kalau misalnya tawaf wada itu kalau untuk umroh, kalau haji itu wajib. Tapi kalau umroh itu tawaf wada itu meskipun misalnya kita tidak melakukan tawaf wada karena satu dan lain hal, maka itu tidak jadi masalah. Ya, misalnya perempuan yang berhalangan itu tidak apa-apa, tidak tawaf wada ya. Kemudian sakit misalnya, tidak bisa ikut tawaf wada, itu juga tidak jadi masalah gitu ya. Tapi kalau tawaf wada itu bisa dibimbing pembimbing ya? Dibimbing. Tawaf wada dibimbing. Pasti dibimbing tawaf wada bareng-bareng dengan tour leader dan mutawif. Terus gini Pak, melanjutkan tadi, kalau ada yang batal pada saat tawaf, itu misalnya istri gitu, kita bisa nemanin wudhu lagi enggak atau dia sendiri? Sebaiknya diantar sama tour leader aja. Nanti Bapak lanjut, nanti Ibu, nanti kan tour leader pasti akan tahu sampai putarnya sampai berapa, nanti koordinasinya biasanya tour leader dengan mutawif gitu ya. Dan yang menghitung putaran itu tour leader ya. Itu tugas mutawif. Kita nggak perlu ini ya. Ya, Ibu Bapak tinggal ikut aja. Ya. Nanti yang bertanggung jawab untuk hitungan tawaf, sa'i dan lain-lain itu bertanggung jawab ustadznya. Ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz mau tanya tapi keluar dari materi. Ya. Saya mau tanya misalkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau misalkan kita kan mau umroh, terus apakah kita perlu registrasi nomor handphone kita misalkan di provider kita gitu biar bisa digunakan maksudnya di luar negeri gitu Ustadz, atau enggak usah Ustadz? Oke, kalau untuk ke umroh atau ke luar negeri itu di masing-masing provider biasanya menyediakan paket umroh atau paket ke luar negeri. Contoh katakan ke Turki, itu kita bisa beli satu paketnya, misalnya 16 hari atau 12 hari atau 13 hari. Itu otomatis kita bisa beli dan beli di hari 1 hari sebelum berangkat, dan nanti pada saat tiba di negara tujuan ini langsung aktif ya. Di mana belinya Ustadz? Itu di provider masing-masing, ada di aplikasi, kayak misalnya kalau XL di My XL, kalau Telkomsel di My Telkomsel, atau kalau Indosat itu di aplikasi Indosat. Oh, jadi via aplikasi aja, nggak perlu datang kayak ke Graparinya gitu, nggak perlu ya Ustadz? Nggak perlu datang ke Grapari atau ke tempat provider itu, cukup lewat aplikasi aja karena sudah disediakan. Kalau misalkan nggak pakai aplikasi itu, apa nomornya nggak bisa digunakan Ustadz? Tetap bisa digunakan Bu. Jadi beli itu bisa lewat aplikasi atau kita bisa beli lewat kode bintang ya. Itu di helper itu nanti ada petunjuknya untuk beli ya, di helper yang nanti kita akan bagikan. Maksudnya kalau saya misalkan nggak dipaketin buat umroh gitu Ustadz, nomornya? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Oh, bisa digunakan. Misalnya kita pakai paket yang biasa kita pakai di sini, nah itu di sana nggak aktif. Jadi kita harus beli roaming namanya. Oh, beli roaming ya. Nah, beli roaming. Baru nanti data kita aktif pada saat di sana.
Iya, Ustaz. Baik-baik. Makasih, Ustaz. Sama-sama Ibu. Ya, silakan ada lagi. Itu belinya Hamin berapa, Ustadz? Hamin 1 Ibu, Hamin 1 aja. Oh iya iya iya. Hamin 1 aja. Nanti otomatis Assalamualaikum, Ibu Ustadz. Mau aktif. bertanya, Iya, silakan Ibu. eh, setahu saya itu kan saat kita melaksanakan tawaf itu kan tidak boleh menggunakan wewangian begitu ya, Ustadz ya. Iya, betul. Nah, ketika kita sudah mulai mengambil mikot, nah larangan memakai wewangian itu kan sudah berlaku. Ya, Kemudian izin Ustadz. Nah, kalau misalkan untuk pemakaian contoh deodoran atau kosmetik dan lain-lain sabun atau yang ada unsur-unsur wangiannya itu bagaimana ya Ustadz? Terima ya, kasih ya Ustadz. kalau kita mau hati-hati, maka penggunaan deodoran, penggunaan sabun dan lain-lain itu tetap tidak boleh dilakukan. Nah, jadi namanya kehati-hatian ya, kehati-hatian. Dalam bahasa fikih namanya ihtiyatun atau kehati-hatian. Jadi segala sesuatu yang mengandung wewangian, tidak hanya parfum ya, sabunkah itu, sampo, deodoran dan lain-lain ya, itu kalau bisa dihindari ya, kalau bisa dihindari saat kita berada dalam kondisi berihram. Ya, seperti itu. Kan, halo Pak Ustadz. Kalau Ya. wangian dipakai sebelum ikot kan boleh kan? Boleh. Sebelum Iya. ikot ya, boleh. Setelah Sebelum ikot lah niat baru itu nggak boleh. boleh. Malah sunnah ya. Hmm. Tadi masuknya ke dalam sunnah-sunnah sebelum kita ngambil niat itu termasuk salah satunya adalah memakai wewangian ya. Wangian ya. Mungkin kita batasi Bapak Ibu ya, ada 2 lagi Iya. mungkin karena udah waktu asar ya, udah lewat waktu asar. Mungkin dibatasi boleh 2 lagi. Habis itu kita tutup ya. Karena nanti Assalamualaikum insya Allah ada Ustadz. manasik. Ya, Waalaikumsalam. Ya, ini rencana kan saya mau berangkat, mau bawa bayi Ustadz. Sudah, itu kan pas tawaf tadi kan dikatakan tidak boleh pakai sesuatu, apalagi terutama laki-laki tidak bisa pakai sesuatu yang dijahit ya Ustadz. Iya, betul. Iya, saya sudah cari beberapa literatur yang bilang bahwa soalnya saya mau bawa bayi, jadi rencana apakah bayinya itu bisa digendong atau bisa pakai gendongan ya Ustadz? Baiknya bagaimana ya Ustadz? Boleh. Kalau itu masuknya aksesoris Bapak. Yang dimaksud tidak boleh berjahit itu untuk bagian kain ihram bagian bawah yang membentuk sarung dan bagian atasnya itu. Ya, itu yang dimaksud tidak boleh berjahit. 2 itu. Misalnya Bapak Ibu pakai sabuk berjahit boleh. Misalnya Bapak Ibu pakai tas lempang yang berjahit boleh. Misalnya Bapak Ibu pakai cincin ya, ada jahitannya boleh. Sendal misalnya berjahit boleh. Yang tidak boleh itu adalah yang memang membentuk celana atau sarung atau membentuk baju gitu. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ya, sama-sama. Satu lagi mungkin boleh? Atau kalau sudah? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Saya mau bertanya, yang pertama mengenai tongkat duduk, karena saya susah untuk ini berjalan lama karena susah. Apakah boleh tidak masuk kabin? Masuk kabin saya bawa ke pesawat. Yang pertama itu. Yang kedua kaitan dengan aplikasi nusuk itu diaktifkan kapan, Ustadz? Baik. Oke, yang pertama untuk kursi duduk, Ibu boleh dibawa ke kabin ya, boleh. Ya, itu pertama. Yang kedua, masalah aplikasi nusuk, berapa hari sebelumnya bisa diaktifkan? Kalau bisa, 4 hari atau seminggu sebelum berangkat sudah Ibu install, sudah Ibu download, dan Ibu sudah mulai registrasi. Dan sudah mulai bisa cek di situ. Jadwalnya apakah sudah ada atau sudah terbuka atau belum, itu sudah mulai bisa kita cek ya untuk aplikasi nusuk. Nah, lebih detailnya Ibu nanti boleh berkomunikasi di grup ya, insya Allah di grup itu bagi yang sudah terbuka ya, karena kalau yang mungkin umroh di tanggal 19, 29 Juli itu karena mungkin masih lama, jadi mungkin grupnya belum terbuka ya. Nah, tapi yang sudah terbuka grupnya, sudah ada grupnya, nanti Ayah Bunda boleh tanya-tanya di situ ya. Nanti insya Allah tour leader
atau saya, karena saya ada di semua grup, jadi insya Allah nanti saya akan bantu jawab semua pertanyaan. Ya. Baik, mungkin kita sudahi dulu Ayah Bunda, karena sudah mau jam 4 ya, sudah 15.47 waktu Terima Indonesia kasih Barat. Ustadz. Saya mohon maaf apabila ada perkataan penyampaian yang kurang berkenan, ya. Juga mewakili Ustadz Suparman tadi, mohon maaf apabila ada hal-hal yang dari perkataan yang kurang berkenan, ya, dari bahasa yang kurang enak didengar dan sebagainya. Kami atau saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya, ya. Nanti insya Allah kita bertemu lagi di agenda manasik offline di Hotel Anara sesuai dengan jadwal masing-masing. ya. Kurang Masih lebihnya ada. mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Silakan boleh lab semuanya. Ya, terima kasih Pak Ustadz Musid, Sama-sama. Pak Ustadz Suparman. Terima kasih Sama-sama Cinlip. Bapak Ibu, sama-sama. Sama-sama. Ya. 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 Iya katanya 38-40. Hanya.